Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang semoga Allah selalu menjaga dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah kembali Allah memberikan kemudahan kita untuk berkumpul, bermujalasah di tempat yang paling Allah cintai, itu Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengkaji sebagian daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam untuk Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang salawat tersebut sebenarnya kebutuhan kita, karena dengan bersalawat kepada beliau Allah pun bersalawat kepada kita, sebagaimana sabda Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyara sholawatin. Siapa yang bersolawat kepada Nabi sekali solawat, maka Allah memberikan kepada orang itu 10 kali solawat. Juga solawat untuk kepada keluarga beliau yang berjuang bersama beliau, para sahabat, dan yang umatnya yang setia membersamai atau mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, kita masih berbicara tentang asbabu hayatil qalbi wa ghidhiyatuhu an-nafi'ah, sebab-sebab yang menjadikan hati hidup dan makanan hati yang sangat bermanfaat. Yang dalam kitab ini disebutkan ada 5 hal, yaitu zikrullah wa tilawatil Quran, zikir kepada Allah dan membaca Quran. Kemudian al-istighfar, istighfar. Kemudian ad-du'a, berdoa. As-salatu ala nabi, salawat Nabi. Dan qiyamul lail. Ini 5 makanan hati, 5 hal yang membuat hati sehat. Kita bahas satu persatu. Yang kemarin sudah kita bahas sebagian dengan daripada pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali akan membacakan beberapa faedah zikir, karena di sini cukup banyak ya yang disebutkan, mungkin sekitar ada 18 atau 20, yang kalau kitab aslinya di kitab Wabil Shoyyib ada 99 faedah zikir pada Allah Ta'ala. Ini sudah diringkas tapi masih banyak. Saya mulai mungkin mengulang dari dulu. Ingatkan, pertama, ini zikir itu mengusir setan. Sudah kita bahas dulu bahwa zikir ini bisa mengusir syaitan, bahkan termasuk benteng paling kuat untuk mengusir syaitan. Maka syaitan itu disebut dalam Quran, dalam surat An-Nas, apa itu? Min syarril waswasil khannas. Khannas ini sebutan untuk sifat syaitan yang khonasa. Khonasa itu bersembunyi. Kapan syaitan bersembunyi? Idza dzakarallaha khonas. Jika hamba itu berzikir kepada Allah, maka setan akan khonas, bersembunyi. Wa idza ghafila anhu, jika manusia lalai dari Allah, waswasa, setan muncul untuk memberikan waswas kepada hati manusia. Jadi kalau kita kuat zikirnya pada Allah, maka setan tidak akan kuat menguasai kita. Kalau kita lemah zikir pada Allah, setan akan kuat menguasai kita. Begitu pula yuzilul ham wal gham wal hazan. Zikir akan menghilangkan ham wal gham wal hazan, rasa kegundahan, kemurungan, dan kesedihan. Jadi kalau ham ini semacam rasa gundah yang akan datang. Kalau hazan itu sedih karena peristiwa yang telah
berlalu. Montore ilang, watine loro jenenge apa itu? Hazan. Mikir wah aku nek wis umur 5 tahun mangan opo salat di pegawai negeri misalnya gitu ya. Itu berarti apa? Ham, karena masih masa yang akan datang kalau belum sampai 65 tahun. Nah, itu akan hilang dengan zikrullah azza wa jalla. Kenapa? Karena ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang, dia akan kuat kesedihannya hilang karena dia sadar bersama Allah semua terjadi karena takdir Allah. Dia tahu semua telah tentukan sampai menjelang kematian, dia tidak merasa kegundahan akan masa depan. Jadi antara faedah zikrullah. Wa yajlibu lil qalbi al farah was surur wal bas. Juga menyebabkan hati itu farah, berbahagia, bergembira dan longgar. Orang yang ahlu zikir hatinya akan tenang, akan longgar, tidak mudah emosi ya, dia karena dia enjoy berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga anu yaqawil qalba wal badan wa yunawwirul wajha wal qalb wa yajlibu rizqa. Zikir itu juga bisa faedahnya bisa menguatkan hati dan tubuh, menyirami wajah dan hati, dan juga melonggarkan rizki. Jadi jamaah sekalian, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat istrinya, anak tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus nyapu, ngurusi anaknya Hasan Husain, masak, sedangkan sahabat Ali ini sibuk, seringnya ikut berjihad, bahkan sering mimpin berjihad. Akhirnya ketika habis menang perang dan dapat banyak ghanimah, banyak penawaran perang, sahabat Ali minta kepada Fatimah, "Mbok kamu minta ke bapakmu khodimah satu lah ben ringanin kerjaanmu." Kemudian berusaha menemui Rasul untuk minta satu budak membantu pekerjaan rumah tangga. Tapi Rasulullah SAW ternyata tidak langsung ngasih, padahal ini anak tercinta ya. Malah dipanggil berdua, "Wahai Ali, Fatimah, maukah kamu saya beri amalan yang lebih utama dibanding kau mendapat khodimah, dan nanti berakibat juga menguatkan fisik tadi." Apa itu? Ternyata diminta oleh Nabi, kalau kamu mau tidur bacalah subhanallah 33 kali, kayak habis sholat itu alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada khodimah yang kau minta. Diamalkan terus oleh sahabat Ali sampai menjelang wafat, beliau mengamalkan di situ, dan akhirnya beliau merasa cukup dan bahkan sehat kuat, tidak butuh khodimah. Jadi menguatkan hati dan badan. Kira-kira zikir tadi sudah ada yang rutin Mbak tiap malam Mbak? Ya sudah, alhamdulillah. Ya belum, yuk dicoba. Tadi karena kelas juga rutin juga, mari dicoba bareng-bareng. Mungkin Allah beri paling kita kekuatan. Karena Imam Ali itu tidak pernah, setelah itu nggak pernah meninggalkan sama sekali zikir qablan naum itu, zikir baca tadi itu, baca zikir subhanallah alhamdulillah akbar. Nek dilakoni paling ya kayak nggak ada 5 menit Mbak ya, nggak ada 5 menit tuh ya. Berikutnya, dia akan menjadikan ahli zikir itu al-mahabah wal halawah, orangnya berwibawa ya. Dilihat menyenangkan, menumbuhkan rasa cinta, kemudian juga menampak ruh dinnya, dan akan nampak rasa kebahagiaan dan kesuksesannya. Itu ahlu zikir.
ya, ahli zikir ya, yang ternyata ada pengaruh-pengaruh kewibawaan, kemuliaan. Makanya orang yang ahli zikir ini kan biasanya memang ya akhirnya ahlul khosyah. Ahlul zikir itu ahlul khosyah, ahlul muraqabah, karena selain Allah akhirnya muncullah kewibawaan. Makanya ketika Hasan Basri rahimahullah, ini ulama tabiin yang soleh sekali, yang ahlul ilmu, ahlul zikr, dipanggil oleh gubernur Irak yang sangat terkenal, sangat ini ya, mudah menghukum para ulama juga karena dibunuh. Hasan Basri ini termasuk ulama yang dianggap rada oposan gitu, berani melawan kebijakan-kebijakan penguasa, bukan melawan berontak tapi tidak setuju gitu, karena beliau tidak punya pasukan. Akhirnya dipanggil oleh gubernur Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang terkenal itu ya, berani membunuh para ulama. Hasan Basri rahimahullah kemudian sudah siap-siap pakai jubah kebesaran, tapi beliau sudah pakai kain kafan. Nah biasanya itu dipateni kan, ini ulama yang tidak pro dengan itu gubernur tadi. Nah, beliau sambil zikir, saya baca zikir-zikir la haula wala quwwata illa billah seterusnya, masuk ke istana. Beliau cerita setelah pertemuan itu, saya ke istana Hajjaj itu kok dalam hati saya kok tidak ada rasa takut sama sekali, bahkan Hajjaj itu tak ubahnya lawat bagi saya nggak mandangnya apa-apa. Dan ternyata Hajjaj bin Yusuf juga berubah, yang tadinya itu niatnya mau membunuh, mau menghukum Hasan Basri, melihat Hasan Basri itu kemudian menjadi apa namanya, berubah. Dia takut, dia minder sama Hasan Basri itu, yang dulunya, yang tadinya niatnya mau dipancung oleh Al-Gojo, tiba-tiba berubah ramah dan disuruh duduk di sampingnya Hajjaj bin Yusuf. Terus kemudian tanya masalah agama. Setelah itu pulang, disangoni duit tapi Hasan Basri nggak mau. Nah itulah kewibawaan seorang ahlu zikr yang sudah levelnya, ini level-level high class ya, kelas tertinggi, ini ulama yang sangat terkenal dari Basrah. Basrah itu kan kota di Irak, itu contoh mahabah, kemudian juga nadhrah, wajah yang tampan, yang berwibawa gitu, Hasan Basri rahimahullah ini. Begitu. Kemudian juga zikir ini juga yurithul muraqabah. Zikir yang kuat ini akan mewariskan muraqabah sampai nanti pada saatnya hamba menjadi ahlul ihsan. Jadi semakin banyak zikir, semakin ilmu muraqabah, semakin lalai dari Allah, nanti semakin lupa dengan Allah. Karena muraqabah ini apa toh? Merasakan pengawasan Allah. Kalau ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa sadar betul bahwa Allah melihat kita, itu adalah ahlul muraqabah. Muraqabah itu muncul karena dia ahlul zikir, ingat pada Allah setiap saat, ingat dia, sehingga dia kemanapun tuh hatinya merasakan aku ini bersama Allah, yang disebutkan dalam Quran, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan ini kalau kita teruskan, memang akhirnya Allah, kita akan dekat dengan Allah, akan terus mendekat pada kita. Kita tahu bahwa kaidah yang Allah berikan pada kita itu, mayataqarrabu 'abdu ilayya, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku sampai mendekat satu jengkal, jengkal apa namanya ini, kemudian satu kilan, satu ini ya, tebah, nanti Allah akan mendekat sekilan. Seorang hamba mendekat sehesta, nanti Allah akan mendekat sedepa. Seorang hamba mendekat dengan yamshi, berjalan, nanti Allah mendekat kepada dia dengan harwalatan, berlari kecil. Maksudnya apa? Allah semakin mendekat, semakin dekat, semakin merasa kedekatan Allah kepada kita. Itu ahlu zikir. Termasuk mencari khusyuk fi sholat itu juga, itu nih orang ahlu zikir lebih mudah. Tapi kalau ahli ghaflah sulit. Sholat Allahu Akbar itu misalnya habis apa ya,
ahli goflam, saya bisa asar sampai jam setengah 6 megang HP main game misalnya ya, main game. Ada komat baru ke masjid, Allahu Akbar, bisa langsung khusyuk gak kira-kira? Wah, aku ingat gamenya, wah aku mau, aku nggak tahu game sih, jadi nggak tahu cerita anunya ya. Anak-anak sekarang udah seneng game itu, yang tua-tua insya Allah enggak ya, yang muda-muda seneng game. Nah itu sulit, jadi memang harus khusyuk pun muncul karena mudawamah sering zikir ini. Jadi ini memang penting sekali jamaah sekalian, yang ini harus kita latih. Saya juga, kita semua latih bersama-sama untuk memperbaiki zikir, karena ini akan menguatkan hati kita dan nanti akan memunculkan muraqabah, yang kalau muraqabah ini berhasil, kita juga akan bisa meminimalisir dosa-dosa. Kenapa kita banyak berbuat dosa? Karena kurang muraqabah. Kenapa kurang muraqabah? Karena kurang zikir gitu. Artinya apa? Kaitan-kaitannya seperti itu. Ini harus latihan. Nah, kita latihan zikir, tapi upayakan zikir yang dengan mikir. Zikir dengan mikir. Karena zikir itu maksudnya lidahnya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi hatinya dan perasaan juga harus mikir. Itu nanti baru terasa nikmatnya. Tapi kalau hanya zikir lidah tapi tidak ke hati, nanti tidak terlalu ngefek. Bahkan mohon maaf, sebagian kelompok-kelompok yang kurang tepat itu zikirnya orang zikir yang serius sih. Saya pernah punya mbah itu di kampung ya. Itu kalau habis maghrib zikir sambil megang tasbih gitu, sini tasbih, gini-gini sambil sambil gerak-gerak lama gitu kan. Saya tanya, "Mbah niku jenengan ngopo?" Saya tanya gitu. "Iki aku dikon guruku aku dikon maca iki ping pira 1000 ping 2000 sambil kon ngeling-eling guruku." Jadi ngomongnya dikira Allah tapi pikirnya kalau ngeling-eling gurune. Lah ini kan waduh, ini sayang sekali ya. Yang perlu ini membuat halakoh kelompok-kelompok zikir di kampung. Kan di kampung-kampung itu sangat banyak kelompok-kelompok zikir, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan yang disunahkan Rasulullah SAW. Ini perlu kita masuk membawa zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi, karena Nabi zikirnya sudah banyak sekali. Kalau mau ngikutin Nabi itu sudah istilah tele-tele lah, terus yang ngikutin Nabi itu artinya banyak zikirnya, nggak perlu zikir-zikir yang macam-macam selain yang Rasulullah ajarkan, itu sangat banyak sekali. Nah, begitu ini zikir yang membuat wibawa, nampak wajahnya berseri gitu. Kemudian muraqabah tadi. Kemudian zikrullah ini juga akan menjadikan Allah ingat kita. Sebagaimana firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau ingin diingat Allah, ya ingatlah kepada Allah. Berarti semakin kita ingat Allah, Allah semakin ingat kepada kita. Gitu. Begitu pula hadis Sahih menyebutkan, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Jika orang itu mengingatku dalam jiwanya, aku pun ingatnya dalam jiwaku. Wa in dzakarani fi malain dzakartu fi malain khairum minhu. Kalau dia mengingat aku dalam keramaian, dalam keramaian manusia, maka aku akan menyebutkan orang itu juga dalam keramaian lebih baik daripada keramaian yang dia ada di situ. Ini al-a'malu min jinsil al-jaza'u min jinsil amal. Balasan perbuatan itu sesuai dengan amalnya. Kita berzikir kepada Allah, Allah ingat kita. Ya, kalau gambarnya kan begini jamaah sekalian. Misalnya ya jenengan pernah ketemu Imam Masjidil Haram, Imam Sudes, pas umrah ketemu Imam Sudes, kenalan, saya ini dari Ngemplak, gitu. Saya Sudes terus eling, tahun depan umrah lagi ketemu, kamu yang dari Ngemplak itu, kan seneng kita, ya Allah, Imam Junaid kok ingat saya ya, udah setahun yang lalu. Itu baru Imam Masjidil Haram, kita sudah seneng ngira karuan. Apalagi ini yang ingat kepada kita siapa? Allah, pemilik langit dan bumi.
Luar biasa ini kemuliaannya. Ya, ingat Allah, Allah ingat kita. Dekat Allah, semakin dekat pada kita. Kita bermajlis mengingat-ingat Allah dalam keramaian, Allah semakin ingat kita dalam keramaian di langit sana. Itu luar biasa itu. Sebuah karunia yang luar biasa yang mestinya tidak bisa dicari dengan cara yang lain, kerja dengan tadi dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, semoga kita diberi kekuatan nanti. Maka luar biasa Nabi kita ngasih doa yang mantap yang disuruh dibaca setiap habis sholat, fikuli duburi sholatin. Yang diajari siapa? Sahabat yang beliau sangat cintai. Ya Mu'ad, uhibbuka fillah. Sekali lagi, kali kedua beliau tekankan lagi, ya Mu'ad, uhibbuka fillah. Ya Mu'ad, sampai 3 kali baru beliau menasihati Mu'ad, la tansa likuli duburi sholatin antakul, jangan lupa setiap habis sholat kau harus baca doa ini. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga Masya Allah, doanya mantap ini. Ya Allah, tolong aku agar bisa berzikir kepadamu, agar bisa bersyukur kepadamu, agar bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Ini sekarang kita baca, ini nasihat Nabi kepada kita agar diberi kekuatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir juga yurithu hayatal qalbi, menjadikan hati hidup. Hati itu hidup, itu jadi orang nek urip itu kan bergerak gitu. Maksudnya apa? Hati ini gampang tergerak oleh kebaikan kalau hati urip. Tapi ini hati ini mati, atos kayak watu gitu ya, kayak orang Yahudi itu. Nggak punya sense untuk berbuat baik, maunya berbuat jahat aja. Ya sekarang ini yang nampak ya kayak siapa itu Netanyahu, setanyahu itu ya. Terus nggak punya belas kasihan sama sekali. Kafir dua-blek banget loh. Karena juga orang-orang kafir tapi punya hati, dalam artian kemanusiaan nih. Ini sudah luar biasa itu. Dengan pongahnya membunuh puluhan ribu orang Islam. Ya. Itu contoh. Kalau nggak tobat nanti ya dosa yang luar biasa itu. Ya, itu kematian hati. Atau orang-orang yang mungkin kurang zikirnya sangat banyak. Antum lihat kalau jenengan nonton semacam tontonan di TV entertainment itu, artis-artis itu bisa dibicarakan kan nggak penting gitu ya. Iya kan, nggak terkait akhirat, cuma bicara ukuran sepatu, ukuran celana, kanggo apa gitu. Orang anak kaitan dengan surga. Nanti cerita tentang masalah-masalah yang tidak terlalu penting, pacarannya, macam-macamnya. Na'udzubillah. Jadi itu orang kalau sudah nggak ahli zikir ini hatinya jadi mati dan akhirnya nggak punya malu. Ya, berbuat maksiat itu nggak punya malu. Para bintang-bintang film yang suka beradegan yang nggak senonoh itu kan nggak punya malu. Dan saya heran, suaminya kok boleh ya Pak ya? Itu suaminya juga nggak punya hati. Nah ini kenapa? Ya karena tadi hatinya mati. Sehingga akhirnya kalau sudah nggak banyak, kalau nggak mati ya setengah mati lah ya, sudah. Sehingga akhirnya tidak peka terhadap keburukan, tidak tertarik terhadap kebaikan. Maka ini kalau hati sudah mati ya sudah sulit sejak kebaikan. Bahkan kadang kewalik-walik, dia nganggap yang baik jadi jelek, yang jelek dianggap baik gitu. Orang-orang yang hatinya mati mungkin akan mikir, wah foto miras dilarang, wong untungnya oke, pajaknya gede, malah bangun dalan kayak gitu mikirnya. Karena dia logika duniawi, logika tidak logika akhirat gitu. Itu contoh yang hatinya sudah ketutup-tutup seperti itu. Nah,
Oleh karena itu biar hati kita hidup peka ya, sehingga nanti hati kita mudah tergerak, mudah semangat kebaikan, mudah kalau bahasa amalia ibadah juga nanti mudah bangun ya. Kita tidur ada jam 3, setengah 4 sudah otomatiknya ada di hatinya hidup itu ya. Itu dengan harus memperbanyak zikir. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama pertengahan, mengatakan al-zikru lil qalbi kalma'i lis-samaki. Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halas samaki idza faraqal ma'a. Bagaimana keadaan ikan apabila berpisah dengan air? Pasti dia akan mati. Gitu. Itu menghidupkan hati. Begitu pula bisa mencerahkan hati, karena hati ini ada sodaknya. Sodaknya itu apa? Ada karat-karatnya, kayak besi itu ada karat-karatnya. Kenapa ada karatnya? Karena dia kenapa yang ghuflah wal hawa, yang buat hati berkarat menjadi kotor, rusak itu karena ada dua hal, diantaranya adalah hawa nafsu, dan juga ghuflah lalai dari Allah, kemudian mengikuti hawa nafsu. Kalau ini sudah bersatu, lalai dalam nafsu, wah ini yang rusak, tidak karu-karuan nanti, sehingga tega ya, menjadi raja tega. Dan ternyata di negeri kita banyak yang jadi raja tega ya kan. Berapa itu yang terungkap korupsi itu kan banyak sekali Pak ya. Kalau 200 triliun, 300 triliun ini kan raja tega itu. Duitnya rakyat. Dikejar-kejar kan berpajak. Mati korupsi ini kan raja tega betul itu. Tidak punya hati. Kenapa terjadi seperti itu? Ya tadi itu. Hatinya mati. Berkarat, ngikuti hawa nafsu. Siapa yang kemarin baru ketangkep di Surabaya itu, sing jaksa malah duitnya 1 triliun atau berapa itu rumahnya ya. Ini kan aduh, iya karena jauh. Kemudian juga zikir ini akan membuat dosa-dosa berguguran. Dosa-dosa berguguran mendatangkan berbagai kebaikan. Dan misalnya Nabi bersabda, man qala fi yaumin wa lailatin subhanallah bihamdi mi'ata marrah. Siapa yang mengatakan setiap sehari semalam itu subhanallah wa bihamdi 100 kali, hottat anu khotoyahu, maka dosa-dosanya akan berguguran. Wa in kanat mislu zabdul bahri, mislu zabdil bahri, meskipun dosanya itu seperti buih di lautan. Ini contoh amalan zikir yang bisa menggugurkan dosa. Kita juga setiap habis sholat fardu diminta untuk apa? Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu juga 33 kali juga sama, itu juga menggugurkan dosa. Jadi zikir-zikir ini bisa menggugurkan dosa. Dosa-dosa kita jadi hilang. Dan itu kepentingan kita, karena kalau kita nanti ketemu Allah kan akan ditimbang amal kita. Nah, kita akan berbahagia kalau timbangannya itu berat timbangan kebaikan. Wa man saqulat mawazinu fa huwa fi isyadir radiyah. Nanti kita bisa berteriak-teriak kepada keluarga kita habis di sidang timbang, kitabnya lebih berat kebaikan dikasih lewatan kanan, langsung balik kepada keluarganya dan berkata, ha umuqra'u kitabiyah, ini drantu ani mulaqin hisabiyah. Weh, dulur-dulur, lo lihatin kitab saya, cakep ini rapotnya gitu, rapot amal saya cakep ini. Kenapa? Karena saya dulu yakin waktu saya masih hidup di dunia, saya yakin akan bertemu hari ini, saya hati-hati. Nah, itu diantaranya karena dosanya diampuni Allah kan, sehingga catatan
buruknya hilang. Itu kepentingan kita di situ, menghilangkan dosa-dosa dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalimat subhanallah bihamdi 100 kali dan lain-lain. Banyak amal-amal yang alhamdulillah Allah berikan pahala menghapus dosa-dosa. Namanya zikir-zikir itu. Kemudian menyebabkan hati tenang, ya. Turunnya rahmat dan ketenangan. Ini zikir baca Quran, terutama Nabi bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alimus sakinah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah, mempelajari isinya di antara mereka, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan hati. Wa ghasyatumur rahmah, mereka diliputi kasih sayang Allah. Hafadzumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat ini si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Fadilah lainnya, zikir ini akan menyebabkan lesan kita sibuk, tidak sempat berbuat yang enggak baik seperti ghibah, namimah, dusta, perkataan kotor, perkataan batil, dan lain sebagainya. Ini semua terjadi apabila lesannya kerap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau tidak berzikir kepada Allah, dia akan muncullah kalimat-kalimat yang buruk, namimah, ghibah, dan seterusnya. Ini tentunya bisa kita pahami, karena kalau lisan ahli zikir tadi tentu tidak akan digunakan untuk ghibah dan sebagainya. Zikir juga bisa menjadikan seorang hamba menanam pohon di surga. Man qala subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih. Atau kalau biasanya di kampung-kampung kita sering disuruh baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu apa? Gurisat lahu nakhlatun fil jannati. Akibat ucapan itu, orang itu ditanamkan satu pohon kurma di surga. Jadi ini pengen duwe investasi surga, pohon surga yang banyak, ya, baca subhanallahil azim, ya, wa bihamdi, sebanyak-banyaknya. Kemudian zikir juga menjadikan orang itu menjadi manusia yang terbaik dan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin. Siapa yang ucap tadi, tidak ada ilah selain Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya pujian, dan dia Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, dalam sehari mi'atu marrah, 100 kali, kanat lau adlu asra riqabin, dia pahalanya seperti telah memerdekakan 10 budak. Sekarang nggak ada budak itu dulu. Wa kutibat lau mi'atu hasanah, dia ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anu mi'atu sayyi'ah, dihapus darinya 100 dosa. Wa kanat lau hirzan syaitani yaumahu dzalik hatta imsiyah, dan
dia dijaga dari syaitan pada hari itu sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun biafdhala mimma ja'a bihi ila rasulun amil aksar minhu. Tidak ada orang yang melebihi dia dalam kebaikan kecuali yang membaca lebih banyak daripada itu. Hadis Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi juga tentunya sahih. Ini zikir yang meningkatkan kualitas kita dalam amal, bisa menghapus berapa tadi? 100 dosa terjadi dari syaitan dan menjadi orang yang paling mulia. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam ada yang menambah yuhyi wa yumitu, itu ala kulli syai'in qadir. Tidak apa-apa. Ya apa tidak jamaah sekalian, setelah subuh diupayakan sebelum kakinya berubah, masih dalam bentuk duduk tawaruk gitu. Jenengan nek subuh duduknya tawaruk napa iftirash? Tawaruk nggih. Tawaruk yang pantatnya langsung ke tanah itu. Iftirash kan tahiyat awal yang salat 4 rakaat. Tawaruk ya. Begitu istighfar, baca Allahumma salat, terus baca itu la ilaha illallah wa syarikalah 10 kali. Itu juga sudah fadilahnya luar biasa. Itu adalah terjaga dari syaitan. Nah, kau tambah lagi bariku melaku mocone ping piro, itu luar biasa itu, kalau bisa, masya Allah. Ya, ini saya juga baru menyampaikan hadis ya, belum bisa mengamalkan dengan baik. Semoga nanti Allah dan kuatkan kita bersama-sama untuk bisa mengamalkan dengan baik, karena ini memang betul-betul sebenarnya ini ini sebenarnya kan ghanimah itu. Ini sebenarnya kan harta karun yang luar biasa yang bisa kita lakukan dengan mudah gitu loh. Ya, dengan misalnya ya masih kerja gitu, salah karo bose 5 kesalahan, sedino ping 5 salah terus, iku bose ngamuk lah enak kan. Nah ini masya Allah, kita setelah pada Allah nggak tahu berapa banyak, dan Allah buka pintu dimaafkan 100 kesalahan. Luar biasa ini. Sebenarnya kita kadang-kadang kurang merasakan karunia Allah, betapa Allah sayang sama kita, memberikan peluang-peluang kepada kita amal yang tidak butuh tidak butuh dikejar dengan berat sekali. Ini luar biasa zikir ini. Jadi dengan mau berfatwa itu harus ngejari tenanan, kudu ngapal Quran, ngapal hadis, ngapal kaul ulama, baru boleh berfatwa gitu. Jadi dengan mau apa lagi, mau sedekah yang banyak, harus kerja keras, punya duit banyak. Ini gajinya sekaya ini gede nih, yang penting gelem umi maca zikir. Ini amal yang bisa dilakukan siapapun, orang wong nom, orang wong tua, orang sugih, orang miskin. Ini zikir luar biasa. Kalau mau jihad itu di Indonesia belum ada tempatnya, tapi di luar negeri ada, di Palestina ada jihad. Tapi apa kuat kita ke sana? Koneng kono malah repoti mujahidin. Ini kerungu bom malah, wah aku pengen mulai malah repot. Artinya ada amal yang hari ini bisa dilakukan, tidak usah jihad juga bisa. Jihad harus edat, kuat latihan macam-macam, kayak TNI latihannya kuat itu. Ini ada amal yang sambil turun iso, tapi karena kita kurang merespon dengan maksimal. Ini harus kita coba renungkan kembali. Kemudian membiasakan zikir itu akan menjadikan aman dari melupakannya, yang itu menjadikan lupa pada Allah itu mengakibatkan kecelakaan di akhirat. Maka dengan demikian menjadikan orang ini aman dari melupakan Allah Ta'ala. Karena kalau kita lupa pada Allah, tidak zikir pada Allah, Allah akan melupakan kita, dan kita melupakan diri kita sendiri nanti. Allah berfirman, wala takunu kalladzina
nasullaha fa'angsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah sehingga Allah melupakan mereka, sehingga mereka jadi melupakan diri mereka sendiri. Mereka lah orang yang fasik, orang yang rusak. Gimana maksudnya? Orang kalau lupa Allah, lupa zikirullah, akhirnya lupa dengan ayat-ayat Allah, akhirnya dia lupa dengan akhirat otomatis. Akhirnya apa? Lupa persiapan menghadapi hidup setelah mati. Inilah fa'angsahum anfusahum. Mereka melupakan diri mereka sendiri. Ini kebutuhanmu, kue zikir, kue sholat, ibadah, kebutuhanmu ben selamat di akhirat. Tapi kalau dia lupa Allah, dia jadi melupakan persiapan untuk dirinya sendiri. Itu akibat lupa dengan Allah. Maka jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus berusaha untuk ingat pada Allah Ta'ala. Kemudian zikir ini juga obat bagi hati yang sedang keras. Hasan Basri rahimahullah ditanya, ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Abu Sa'id, saya ingin menyampaikan kepada Anda, hatiku keras. Qala adribu bizikr. Siapa tadi? Hasan Basri rahimahullah berkata, lembutkan dengan zikir. Begitu pula Makhul berkata, dzikrullahi syifa'un wa dzikrun nasi da'un. Zikir kepada Allah itu menjadi obat, sedangkan zikir mengingat manusia itu menjadi penyakit. Kita ingat Allah, hati kita tenang, kan dekat terus dengan Allah. Tapi kalau ingat manusia, itu penyakit. Gimana maksudnya? Kasus orang jatuh cinta, dia ingat orang yang dicintainya tapi jauh. Itu jadi muncul apa? Kerinduan. Akhirnya apa? Tersiksa dengan kerinduannya. Itu penyakit. Bahkan kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan jatuh cinta itu penyakit, ketemu ya loro, ora ketemu ya loro. Ora ketemu tadi rindu pengen ketemu. Kalau ketemu, itu nanti sedih. Nek pisah piye gitu ya. Maka ini zikrun nas itu daun, tapi kalau zikrullahnya kuat, nanti dia zikrun nasnya lillah, nanti akan menjadi enak. Baik, yang terakhir pada kesempatan malam ini, nanti kita baca pada waktu yang akan datang lagi, karena masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 bab. Zikir menjadikan Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada ahli zikir. Ya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya orang beriman, berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak, bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Nah, karena ini ahli zikir, huwallazi, dialah Allah yang bersolat kepada kalian. Juga para malaikat bersolat kepada kalian. Ya, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada orang beriman itu rahim, apa? Penyayang, pengasih, penyayang. Jadi ahli zikir ini ternyata diberi sholawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sholawat, keselamatan, kebaikan. Maka ahli zikir ini jadi orang yang paling tenang hidupnya di alam dunia ini. Jamaah sekalian, semoga dengan membaca beberapa fadilah zikir ini semakin tersemangati untuk melatih yang belum kuat, kita kuatkan, yang sudah kuat dipertahankan agar kita betul bisa menjadi ahlu zikir yang kata Nabi sabaqal mufaridun, ya, telah mendahului mufaridun, ya, siapa orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita coba melatih zikir-zikir harian yang Nabi ajarkan, kita coba latihan semua, kita biasakan bersama keluarga kita, nek lali saling mengingatkan. Esok-esok
keluarganya dicek, wes dikir pagi urung, kalau anak-anak saya sekolah SD itu biasanya kok jawabnya kayak anak saya belum bisa nanti di sekolah karena dilatih oleh sekolahnya. Tapi kalau SD yang tidak SD IT itu mungkin harus dilatih betul karena kan biasanya SD umum itu belum tentu dia ajari dikir pagi sore dengan waktunya. Terus nanti ke masjid, keluar rumah, wes mau keluar rumah belum, terus itu dibiasakan terus sampai nanti artinya apa lain mau ceki maksudnya apa iku nek terbiasa nanti Masya Allah melatih juga untuk murqabatullah tadi, melatih dekat dengan Allah Ta'ala. Itu PR kita termasuk kepada diri kita untuk memperbaiki zikrullah azza wa jalla sekuat-kuat kemampuan kita karena perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran, zikir yang banyak, diperbanyak, semakin banyak semakin sejuk. Kalau lain zikir itu semakin banyak itu semakin rapena. Jenengan dahar sak piring isi kerasa enak, rong piring wis blenger, telung piring bisa kelenger nanti. Tapi kalau zikir semakin banyak semakin enak begitu. Semoga Allah kuatkan kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian jemaah sekalian tentang zikir. Insyaallah masih kita lanjutkan dengan tema yang sama di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sebelum saya tutup mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu kalau ada? Cukup ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.